Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, khatib berwasiat agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam memperingati momen Hari Raya Idul Adha yang beberapa hari lalu saudara-saudari kita yang telah melaksanakan ibadah haji telah kembali ke tanah airnya, telah kembali ke rumah-rumah mereka, membawa cerita, membawa kisah, membawa ibrah dan tauladan dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena sesungguhnya keteladanan yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berikan kepada kita umat Islam adalah keteladanan yang utama, suri tauladan yang baik. Maka barang siapa yang tidak menyukai keteladanan dari Nabi Ibrahim, sesungguhnya ia telah membodohi dirinya sendiri. Itulah yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah, "Wa may yarghab 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Barang siapa raghibaan, tidak menyukai millati Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, sikap kecondongan Nabi Ibrahim terhadap suatu hal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak menyukainya, sesungguhnya ia adalah orang-orang yang safiha nafsah, membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, karena Nabi Ibrahim telah terpilih di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan beliau di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ingatlah tatkala dikatakan kepada Nabi Ibrahim aslim, tunduk, tanpa jeda Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin, saya tunduk kepada Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Kisah ketaatan Nabi Ibrahim dijadikan suri tauladan yang baik bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian fi Ibrahima walladzina ma'ah, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beserta Nabi Ibrahim. Maka termasuk keluarga beliau, termasuk tauladan yang patut kita tiru, kita ikuti.
Bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Nabi Ibrahim laksanakan perintah Allah. Doa Nabi Ibrahim setelah melaksanakan perintah Allah, Allah abadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan doanya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku telah menaruh, min dzurriyyati, anak keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan. Nabi Ibrahim berharap masih dalam ayat yang sama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga dengan ketaatanku melaksanakan perintahmu ini, anak keturunanku kelak akan mendirikan salat menyembahmu. Faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati setiap manusia condong kepada mereka, berputar, berada di sekeliling dia. Agar warzuqhum minas samarat, Nabi Ibrahim juga meminta agar anak-anaknya diberikan buah-buahan, rezeki, la'allahum yashkurun, agar mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Inilah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana respon istri Nabi Ibrahim ketika itu. Tatkala Nabi Ibrahim sudah berada di lembah yang tidak ada kehidupan, istrinya bertanya kepada Ibrahim yang tiba-tiba meninggalkan begitu saja tanpa sepatah kata pun kalimat, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab sedikit pun. Kembali lagi istrinya bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Barulah Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Istrinya langsung berkomentar, kalau begitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Inilah keteladanan yang ditunjukkan oleh istri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melakukan ketaatan, istrinya pun melanjutkan ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan lembah yang tidak ada kehidupan itu sekarang dikenal dengan nama kota Mekah. Orang-orang berbondong-bondong ingin melakukan ibadah haji ke sana, sampai mengantri 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan 25 tahun untuk bisa hadir di tempat yang ketika itu adalah sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan kehidupan di sana. Lalu kisah selanjutnya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kisah yang sampai saat ini masih selalu diperingati oleh kaum muslimin setiap tahunnya, yaitu simbol pengorbanan. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang masih kecil berdiskusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Tatkala Ismail sudah masuk usia as-sa'ya, usia remaja, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Ismail yang masih remaja ketika itu menjawab dengan jawaban yang sangat kuat dalam menunjukkan karakternya padahal dalam usia yang masih remaja. Ismail menjawab, "Ya abati if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar. Ketaatan Nabi Ibrahim, ketaatan istrinya Siti Hajar, ketaatan anaknya Ismail yang ketika itu masih remaja, tentunya bersumber dari keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, tidak akan pernah menelantarkan hambanya.
apa yang diperintahkan, apa yang ditetapkan oleh Allah, itu pasti baik bagi setiap hambanya. Itulah keyakinan yang menjadi teladan bagi kita kaum muslimin. Selalu kita peringatkan setiap tahunnya. Akan tetapi kenapa kita meragukan perintah Allah, ragu terhadap larangan Allah sehingga kita tidak menjauhinya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dalam surat Al-Infitar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan, wahai segenap manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terperdaya, apa yang membuatmu ragu, bi rabbikal karim, kepada Tuhan yang maha dermawan. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhan yang telah menciptakanmu dengan sempurna. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang Allah kehendaki. Kalla bal tukadzibuna biddin, akan tetapi kenapa kalian malah mendustai agama? Wa inna 'alaikum lahafidhin, padahal di samping kalian itu terdapat malaikat penjaga, kiraman katibin, yang selalu mencatat amalan kalian, ya'lamuna ma taf'alun, selalu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka siapakah orang-orang yang mendustai agama? Dalam surat Al-Maun Allah menjelaskan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mendustai agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah orang-orang yang meninggalkan anak-anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak mengajak, memotivasi untuk memberi makan orang-orang miskin. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tadi disebutkan dalam sikap bersosial, kini disebutkan dalam sikap pribadi antara hamba dengan Tuhan. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Orang salat masih bisa celaka. Orang salat masih disebut sebagai orang-orang yang mendustai agama, yaitu orang-orang yang alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam salatnya mereka lalai, bermalas-malasan, bahkan meninggalkan. Alladzina hum yuraun, dan dalam salatnya, dalam ibadahnya mereka hanya melakukan untuk bersikap riya. Wa yamna'unal ma'un, dan juga menahan al-ma'un. Al-ma'un itu adalah barang-barang berguna. Disebut surat Al-Ma'un, al-aun, yaitu barang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Inilah bagaimana Islam juga diperintahkan, dalam Islam diperintahkan untuk zakat. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersikap itu adalah bersumber tentunya bersumber dari wahyu. Bagaimana Nabi Ibrahim serta istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih remaja bisa memiliki keyakinan, bisa memiliki pandangan yang begitu jauh ke depan. Itu semua adalah bersumber dari wahyu. Kini wahyu telah terputus. Wahyu terakhir diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu menjadi tugas para ulama untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan pandangan kenabian, agar masyarakat di sekitarnya itu bisa merasakan maslahat dari aturan yang telah Allah tetapkan. Orang-orang barat benar-benar berpegang teguh dengan ilmu. Kalau kita bisa memperhatikan, ada sebuah situs pencaharian yang sangat populer di kalangan mahasiswa, disebut dengan Google Scholar atau Google Cendekia. Moto dari situs pencaharian ini yang biasa digunakan oleh para mahasiswa dan akademisi
Motonya adalah berdiri di pundak para raksasa. Ungkapan ini, ungkapan berdiri di pundak raksasa itu metafora yang berarti menggunakan pemahaman yang diperoleh oleh pemikir besar yang telah mendahului kita agar kita mampu untuk melanjutkan kemajuan intelektual. Ungkapan ini dipopulerkan oleh Isaac Newton dalam surat yang dikirimkan kepada salah satu sahabatnya, Robert Hooke. Ia berkata dalam suratnya, jika aku mampu untuk melihat lebih jauh, itu karena aku berdiri di pundak raksasa. Artinya, ilmuwan dari satu generasi ke generasi berikutnya menyampaikan tongkat estafet keilmuan. Tidak semuanya dibangun dari awal. Mereka dibangun dari ilmuwan sebelumnya, ilmuwan yang saat ini untuk ilmuwan yang berikutnya. Itulah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Maka tatkala Islam, kaum muslimin meninggalkan ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya kita akan kembali ke zaman yang sangat terbelakang. Karena sesungguhnya innamal ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Melalui ilmu kita masih bisa mendapatkan pandangan yang visioner, pandangan yang jauh ke depan, tapi syaratnya dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kepada kita, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah menyempurnakan penciptaan kita, lalu Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita, lalu Allah jadikan as-sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan, wal afidah dan hati, untuk melakukan penelitian secara empiris dan normatif, agar setiap kita benar-benar mengembangkan kemajuan intelektual. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kalian itu ragu terhadap Tuhan kalian yang dermawan? Dan ini bisa disebabkan adalah kemunduran ilmu pengetahuan dan abainya kaum muslimin terhadap literasi dan membaca. Padahal ayat yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah dengan ketakwaan. Takwa menurut para ulama adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kehadiran kita di majelis Jumat, di majelis-majelis taklim adalah bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan ia dengan ilmu agama. Dan dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu
fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui sebuah jalan untuk mendapatkan yaltamis, iltamasa itu menyentuh, bukan meraup, bukan menggenggam, sentuhan sedikit saja, ilmu yang bisa didapatkan sedikit saja akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu, Allah akan menjadikan dengan ilmu yang sedikit itu jalan yang mudah menuju surga. Dan sesungguhnya ketaatan, amal saleh tanpa didasari ilmu akan menjadi sia-sia. Wa'lamu annallaha amarna bis salati wassalam ala rasulinal karim kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.